ahadatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakash syukr. Ya Allah, bagimu segala pujian. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kami atau pada siapapun dari makhluk ciptaanmu, melainkan nikmat itu murni darimu ya Allah. Maka bagi Allah segala puji dan syukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana ini melihat pemandangan yang agak aneh. Jadi memang ada restoran gratis di belakang sana. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau umur kita 40 tahun dan tiap hari kita dapat satu ilmu yang bermanfaat. Setelah ribuan hari, berapa ilmu yang kita dapatkan? Dalam setahun kita akan mendapatkan 356 ilmu. Dalam hitungan 10 tahun, 3.000 lebih ilmu yang kita dapatkan. Tapi ternyata sebagian kita ilmunya tetap aja gak bertambah. Maka hendaklah kita mengkoreksi diri kita. Lalu beliau minta yang kedua, wa rizqan thayyiban. Beliau meminta rizki yang baik, yang halal. Yang ketiga beliau meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ahibati fillah, pagi ini ana ingin berbincang tentang keutamaan bekerja, keutamaan mengumpulkan harta, tapi untuk kehidupan akhirat kita. Kenapa ana tertarik untuk membahas masalah keutamaan bekerja untuk cari rizki? Prihatin dengan kondisi negeri kita. Banyaknya pengangguran, kemiskinan yang mungkin belum terselesaikan. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya kemalasan yang ada pada sebagian umat Islam, atau pandangan sebagian di antara mereka kalau zuhud itu miskin. Jadi kalau bicara kita ini harus zuhud di dunia, ya udah pakai baju yang mungkin bertahun-tahun tidak pernah dia menggantinya, mungkin tinggal di gubuk. Padahal zuhud itu hakikatnya adalah
tarku ma la yanfa' fil akhirah. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mendefinisikan zuhud, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Kita akan mati. Ketika hidup ini Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari rizki. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia. Butuh ongkos kehidupan dunia ini, butuh biaya. Semuanya untuk akhirat, tapi jangan lupa keluargamu perlu makan, engkau perlu tempat tinggal. Maka kita diperintahkan untuk zuhud. Tinggalkan segala sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau ternyata duit itu bermanfaat di akhirat dengan cara disedekahkannya, seperti pembangunan masjid kita, butuh berapa juta? 16 miliar, Masya Allah. Bayangkan ya, membangun rumah Allah itu perlu biaya. Kita harus bekerja. Jadi seorang muslim ketika mendengar itu biaya berapa? 16 miliar. Ya, anak akan kerja. Dia bekerja untuk bangun masjid. Bukan untuk makan, karena dia buat makan sudah cukup. Alhamdulillah, anakku semua makan. Istriku makan, aku sudah punya rumah. Sekarang aku akan nambah waktu kerjaku. Itu buat bangun masjid. Hanya itu, bukan untuk yang lainnya. Itulah perintah Allah kita untuk semangat bekerja di dunia ini. Tidak bermalas-malasan, tapi untuk akhirat kita. Antum melihat ada sebuah sekolahan, belum selesai gedungnya, belum. Butuh berapa? 200 juta. Insya Allah 2 bulan aku mau kerja. Dalam hati kecil dia, 2 bulan aku mau kerja. Bukan untuk bangun rumah dia, tapi untuk menyelesaikan bangunan sekolah tersebut. Ini harus ada di benak setiap muslim. Keutamaan yang pertama, beramal dalam pandangan syariat. Allah itu memuji orang yang beramal dengan tangannya sendiri. Pengusaha itu lebih utama daripada pegawai. Kita lihat di negeri kita, khususnya orang-orang kuno yang jadi kakek-kakek sekarang ini, sampai hari ini pun ya, kebanyakan penduduk Indonesia itu, pribumi anak bicara, itu kebanyakan ingin jadi pegawai negeri. Pegawai. Ya enggak negeri, enggak swasta, pegawai pokoknya. Padahal seharusnya kau lebih tertarik untuk jadi pengusaha, untuk bekerja dengan tanganmu sendiri. Bahkan bisa mempekerjakan orang lain. Kalau kau jadi pegawai ya sudah. Sehingga sebagian orang tua itu marah kalau anaknya resign dari pekerjaan. Terus ditanya, kamu mau ngapain nak? Mau usaha bu? Waduh janganlah. Lebih baik kamu terus jadi pegawai. Sudah ada jaminan tiap bulan dapat duit. Tua pensiunan dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ay ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seorang
mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan dia. Nabi Daud alaihissalam, subhanallah, kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, dia itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dalam sebuah kisah Israiliyat, Nabi Daud alaihissalam itu ingin mendengar komentar rakyatnya tentang pemerintahan dia. Itu raja yang baik, dia ingin tahu bagaimana menurut rakyat rajanya. Sehingga Nabi Daud alaihissalam sering keluar dari benteng kota dengan pakaian rakyat jelata. Kalau ada orang masuk ke dalam kota, ditanya, gimana menurut kalian raja kalian? Semuanya memberikan pujian. Sampai suatu hari Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Lalu ditanya sama Nabi Daud, gimana menurut kalian raja kalian? Raja kita bagus, sayangnya satu, dia makan dari hartanya kerajaan. Coba kalau dia makan dari usahanya sendiri lebih bagus. Itu Nabi Daud merasa, ya Allah, bagi selama ini aku hidup dari gaji gitu loh dia. Lalu dia mengatakan, Allahumma alimni son'a, ya Allah ajarkan kepada aku, apalah aku bisa bikin sesuatu supaya aku bisa makan dengan tanganku sendiri. Bukan dari gaji, tapi dari usaha yang dia lakukan. Subhanallah, Allah ajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi. Dengan tangannya dia bisa bikin. Jemaah, kadangkala kita di negeri kita ya, orang kok jadi pegawai dengan baju yang rapi, pakai dasi, orang tuanya bangga, masya Allah, keren. Tapi kalau anaknya pakai baju penuh dengan oli atau apa, dia bikin sesuatu di rumahnya, seakan-akan kerjaannya hina, padahal dia lebih mulia daripada pegawai yang pakai dasi tadi, yang bekerja dengan tangannya sendiri. Makanya ini yang harus dilakukan seorang muslim. Jangan berpikir mau melamar pekerjaan. Sudah menjadi tren sekarang anak-anak kuliah itu untuk melamar kerja. Yang dia ingin lakukan, ijazah itu digunakan untuk melamar kerja. Dia mau bawa ke sana ditolak, bawa ke sana ditolak, ditolak. Kenapa? Dia nggak punya keahlian apa-apa. Sebagian orang, subhanallah, kita punya pegawai di kampus, itu kuliahnya pertanian, kerjanya IT. Gimana nyambung? Yang penting kerja apa aja. Ijazah itu hanya syarat, ijazah S1 syarat untuk melamar. Tidak dilihat engkau keahliannya apa enggak. Pokoknya ijazah S1 semua kan bisa dikerjakan pakai komputer segala apa. Subhanallah. Pernah anak ketemu dengan seorang yang kuliah di IPB. Anak tanya waktu ke Bogor, itu udah semester berapa? Semester akhir, Ustaz. Baik, lulus nanti mau ngapain? Insyaallah mau jualan, Ustaz. Anak ngomong, terus antum kuliah 4 tahun pertanian itu lulus jualan, kok nggak nyambung sama? Ya itu, Ustaz, anak nggak tahu mau ngapain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian anak kita kuliah itu hanya untuk memperpanjang pengangguran. Dia malu kalau dikatakan tidak kuliah, padahal kerjanya nanti tidak ada hubungan dengan kuliah dia. Seharusnya lulus SMA dia sudah bisa bekerja. Seharusnya dia sudah bisa bekerja. Tapi karena malu nanti kalau dibilang nggak kuliah, akhirnya dia kuliah.
4 tahun orang tua membiayain anaknya, lulus anaknya bekerja, tidak di ilmu atau disiplin ilmu yang dia pelajari. Berarti buat apa bapak nyekolahkan engkau? Pertanian 4 tahun, lulus dagang cilok. Apa hubungannya? Enggak usah. Setelah Ana lihat mungkin cilok itu dengan ilmu pertanian ini jadi bisa berkembang, Ustaz. Ya, wallahu a'lam, mungkin dia punya. Tapi intinya jamaah bekerja, punya keahlian. Makanya di negeri kita Ana sangat mendukung sekali adanya SMA, SMK ya, yang kejuruan. Jadi lulus itu sudah bisa bekerja. Dia bisa bikin sesuatu, usaha sendiri, tidak jadi pegawai. Artinya ini anjuran. Yang mau jadi pegawai silahkan, ya haram jamaah. Tapi harapannya muslim itu lebih kepada usaha daripada jadi pegawai. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Dia bekerja dengan tangannya sendiri, tidak ikut orang. Kalau bisa, kalau enggak ya silahkan. Yang kedua, anjuran beramal ini agar tangan kita ada di atas, tidak selalu meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini mendorong sahabat untuk menolak dikasih-kasih. Kita tahu dengan Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya di kota Mekah yang hijrah, jatuh miskin, gak punya apa-apa. Jadi kalau ada orang hijrah kemudian miskin, memang seperti itu jalannya. Bukan tambah sukses. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini sudah, alhamdulillah Ustaz, udah gak riba Ustaz ya, udah sholat, udah apa, kok tetap susah ekonomi anak Ustaz ya. Insya Allah. Memang ini jembatan yang harus antum lewatin untuk menuju kepada kesuksesan yang lebih besar nanti. Hampir semua sahabat, bahkan semuanya mungkin yang hijrah sampai kota Madinah habis hartanya. Rumahnya dikuasain oleh orang-orang kafir, tinggal di Madinah, nggak punya kenalan di kota Madinah kecuali orang-orang Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nggak punya rumah, sebagian tinggal di masjid. 70 sahabat itu tidurnya di masjid, nggak punya rumah. Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi. Dibawa pulang sama Sa'ad bin Rabi ke rumah. Sa'ad, nih rumahku ya, keluargaku. Sa'ad, engkau sekarang saudaraku. Aku termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Separuh hartaku buatmu. Mana jamaah, antum ditawarin separuh harta saudara antum. Kalau dia punya uang 20 miliar, 10 miliar buat antum. Alhamdulillah, jazakum khair. Ternyata hijrah ini memang bagus. Terus Abdurrahman, aku punya istri 2. Engkau lihat mana yang lebih kau sukai, aku ceraikan. Setelah masa iddahnya engkau nikah. Itu ukhuwah Islamiyah juga. Simpati dan empati dari seorang muslim kepada saudaranya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi mahlika wa ahlika. Semoga Allah merahmatimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Makasih, jazakallah khair. Aku mau kerja. Dia tahu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, jemaah. Dia nggak mau, enggak, jazakallah khair, makasih banyak sudah, semoga Allah berkahi. Dapat berapa hari Abdurrahman sudah bisa nikah. Kerja dia. Nggak punya modal, nol. Jadi apa di pasar? Makelar. Makelar ini kan nggak perlu modal. Modalnya apa? Ngomong modalnya.
syuf ini ada barang bagus. Jual berapa tuh? 20 ya. Ana jualin ya. Dia jualin. Masya Allah. Kenapa? Karena dia tahu seorang yang bisa berbagi sama orang lain itu lebih baik. Jadi ini harus memotivasi kita beramal, bukan malas-malasan. Bukan karena kita hidup kita di akhirat nanti kemudian kita nggak mau bekerja di dunia. Merasa anda mau sholat aja. Mungkin sebagian yang sudah sepuh-sepuh, aduh zat ana sudah selesai urusan sama dunia. Belum selesai. Kalau sudah tutup usia baru selesai. Kalau masih hidup masih ada urusan sama dunia. Perbanyak amal. Zat ana sudah ada usaha masuk tiap bulan 20 juta udah cukup. Cukup dimakan. Untuk bangun masjid nggak cukup. Nggak cukup. Artinya perlu ada usaha dari kita. Terus bekerja untuk akhirat. Ingat, semuanya untuk akhirat kita. Sehingga muslim itu sampai tua renta produktif. Untuk akhiratnya. Dia terus bangun istananya di akhirat. Terus dia bangun lagi. Dia punya kebun-kebun di surga sana. Kenapa dia terus usaha? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dia bertemu dengan orang yang sudah sepuh, Abu Dhubyan. Dia tanya, "Ya Abu Dhubyan, kam ata'uka?" Engkau tiap tahun dapat berapa santunan dari negara? Dari Baitul Mal. Umat subhanallah. Khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, masya Allah, kaya raya. Jadi rakyat itu dapat santunan, tapi bukan membuat mereka malas. Ketika ditanya sama Umar bin Khattab, berapa santunanmu tiap tahun? Alfani wa khumsumiyah, 2.500 dirham. 2.500 dirham itu kalau untuk beli kambing pada masa itu dapat 250 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, 250 juta. Itu dapatnya tiap tahun. Cukup enggak? Insya Allah cukup lah 250 juta per tahun. Sekarang pendapatan penduduk Indonesia per kapita berapa? Berapa? 5.000 US dollar. Iya. Kalau nggak salah 5.000 US dollar sekarang. Itu dulu, ini santunan dari kerajaan, dari negara. 2.500 dirham. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ya Aba Dhubyan, ittakhid minal hazi was-sabya. Wahai Abu Dhubyan, coba engkau punya usaha kebun, punya usaha peternakan. Jadi jangan cuma itu dimakan gitu, dikembangkan duitnya. Ada usaha. Coba engkau punya perkebunan, punya peternakan. Min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy. Sebelum nanti yang jadi penguasa itu bocah-bocah Quraisy yang masih muda-muda. Wala yu'addul ata ma'hum malan. Lalu dia tidak berbagi kepadamu yang cukup. Artinya pemberiannya nggak banyak lagi. Seorang muslim berpikir untuk masa depannya, dunia dan akhirat. Makanya berusaha terus untuk punya usaha. Pernah Abdurrahman bin Auf itu jamaah ketakutan karena banyak fulusnya. Dari nol jadi orang kaya. Akhirnya dia datang ke rumah ibunya dan ibu kita juga, Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Dia mengatakan, ya Ummah, wahai bunda, aku ini bingung dengan hartaku yang banyak. Apa kata Ummu Salamah? Anfik, ya bunayya, anfik. Engkau keluarkan duitmu itu, infakkan. Subhanallah. Karena jadi beban ternyata harta yang banyak. Akhirnya mulai dikeluarkan sama Abdurrahman bin Auf.
Sekali dia di masa hidup Nabi Muhammad SAW, dia itu pernah kasih separuh hartanya. Separuh hartanya. Kemudian setelah itu dia pernah sedekah 500 ekor kuda beserta pelananya yang siap berangkat perang. Satu ekor kuda berapa harganya jemaah? Jangan dibandingkan kuda dulu sama kuda sekarang. Dulu itu kuda ya memang kendaraan yang mahal. Sekali peperangan lagi dia siapkan 500 ekor onta dengan pelananya siap berangkat perang. Terus bermula dia mau dikasih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lebih memilih bekerja. Nggak ada sifat malas di diri muslim itu. Alhamdulillah udah cukup ini. Cukup kalau buat makan engkau, buat menempuh akhirat. Perjalanan akhirat ini panjang sekali. Bekalmu harus banyak. Kemudian yang ketiga, keutamaan bekerja ini, ya paling tidak kita itu punya kesibukan dengan sesuatu yang mubah daripada nganggur. Sebagian orang mungkin sudah merasa, anak sudah mau istirahat, bekerja gitu. Gak apa-apa kerja. Ini mubah buat engkau. Dan kalau ada hasil juga engkau bisa sedekahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Artinya orang kalau nganggur, akhirnya kadang-kala pikirannya jadi kemana-mana. Makanya biasanya orang pensiun itu katanya nunggu mati. Dia di rumah, ngapain Pak di rumah Pak? Ini malaikat mencabut nyawa belum datang. Nah, itu malaikat sudah ada waktunya datang kepadamu. Sekarang kau kan kosong. Daripada nganggur, apalah yang bisa dikerjakan di rumah. Seorang muslim itu memanfaatkan waktu dan kondisi dia. Di halaman rumahnya ada tanah kosong, dia tanamin apa? Dia tanamin mangga. Ada sekarang mangga yang pakai pot-pot besar ya. Dapat buah, dia bisa beli mangga 1 ton. Tapi itu memanfaatkan lahan yang ada. Pagi dia siram, hasil buahnya dia bungkusin, bagikan ke tetangga. Bekal buat akhirat. Daripada antum nganggur. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari beliau mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahri. Seorang di antara kalian itu ngumpulin kayu bakar, kemudian dia taruh di atas punggungnya, itu lebih baik buat dia daripada dia minta-minta kepada orang. Daripada nganggur akhirnya dia minta kepada. Jadi kalau bicara di Indonesia banyak pengangguran, sejatinya mereka perlu arahan pekerjaan. Cobalah apa yang bisa kau kerjakan. Lihat ada halaman rumah orang, banyak rumput-rumputnya, nggak terawat, dia datang. Bapak, boleh saya tanemin sesuatu supaya berguna. Karena banyak lahan yang kita lihat di Jakarta ini kadang-kala nggak dipakai. Anak tadi masuk dari sana ke sini, banyak tanah kosong sebelah kanannya. Ditanamin apa di sana? Singkong. Masya Allah, alhamdulillah. Ada manfaat. Jadi usahakan kita punya keluarga tidak nganggur. Mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna buat dunia dan akhirat dia. Yang keempat, keutamaan bekerja ini jamaah adalah kita tahu keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kalau bicara sedekah kita udah tahu. Tapi kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya, ternyata itu fadilahnya besar sekali jemaah.
Dan kita punya sebuah kaidah yang insya Allah semua udah pada tahu, bahwa kewajiban itu lebih utama daripada yang sunnah. Melaksanakan kewajiban, sholat subuh sama sholat qobliyah subuh, lebih utama mana? Sholat subuh. Dan pahala qobliyah subuh kita semua tahu lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuh. Rasulullah SAW mengatakan, afdalu dinarin yunfiquhu rajul, dinar atau uang yang lebih utama yang diinfakkan oleh seseorang, dinarun yunfiquhu ala iyalih, uang yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabbatihi fi sabilillah, satu dinar uang yang dia infakkan untuk memelihara kendaraan dia untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia piara onta, dia piara kuda, dia kasih makan untuk persiapan jihad jalan Allah. Itu mulia. Wa dinaruhun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dinar atau uang yang dia infakkan kepada teman-teman dia dalam perjalanan berjuang di jalan Allah. Qala Abu Qilabah, Abu Qilabah bertanya, wa ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin siwan. Kau tahu mana yang lebih utama daripada seorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya dia, kepada anak-anak dia? Seorang ayah yang bekerja, dia punya anak bayi, dia dapat duit, dia lihat, ya Allah buat anakku. Itu mulia jemaah. Bahkan dalam riwayat lain, itu yang lebih utama daripada yang kau nafkahkan di tempat lain. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh bekerja untuk memberikan nafkah. Nggak ada malas dalam kamus seorang muslim, karena dia tahu dengan keutamaan ini. Dan jemaah, kalau kita melihat perintah Allah dalam Al-Quranul Karim untuk mencari rizki, keluar dari rumahnya, keluar dari masjid, selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fa'idha qudiyatis salat, kalau selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai sholat Jumat, udah, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Jalan-jalan? Bukan. Wabtaghu min fadli, carilah karunia Allah, kerja, cari rizki. Bukan untuk memperkaya diri, bukan, tapi untuk akhirat dia. Wabtaghu min fadli wadhkurullaha katsiran. Tapi ingat, kalian harus ingat sama Allah yang banyak. Karena sebagian orang kalau sudah bekerja lupa sama Allah, lupa sama jam sholat, ya, lupa dengan halal haram. Itu berbahaya. Makanya Allah ingatkan, silahkan selesai sholat bertebaran, cari rezeki, dan ingat sama Allah, la'allakum tuflihun. Di surat Al-Mulk ayat 15, Allah mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai, bisa dilewatin oleh orang. Famshu fi manakibiha, kalian berjalanlah di lorong-lorongnya, di jalan-jalannya. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rizkinya. Usaha. Wa ilaihin nusyur, tapi ingat kalian itu akan mati. Kalian bakal dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai yang menjadi sarana dijadikan tujuan. Hidup ini cari rezeki cuma sarana aja, tujuannya tetap akhirat. Maka kalau antum lihat kenapa para nabi bekerja, kemudian para sahabat bekerja. Ali bin Abi Thalib jamaah, bagaimana dia berusaha cari kerjaan. Dia pernah cerita tentang dirinya, hari itu aku lapar sekali. Akhirnya jalan,
Dilihat ada orang Yahudi sedang nimba. Ali datang ke sana, menawarkan diri untuk, Masya Allah. Kenapa suruh berhenti ustadznya? Ana izin dulu. Masya Allah. Ali menawarkan diri, menunjukkan dirinya. Orang Yahudi lagi nimba. Dipanggil sama orang Yahudi. Ya Arabi. Orang Arab, mau 1 timba 1 butir kurma. 1 timba air 1 butir kurma. Kata Ali, nah, kerja sama orang Yahudi. Diambil. Setiap 1 timba diambil 1 butir kurma. Selesai dia lihat sudah cukup untuk dimakan, dia ambil. Makasih. Dia berangkat ke Masjid Nabawi nuntut ilmu. Belajar. Artinya tujuannya makan kuat supaya bisa belajar untuk akhirat kita. Subhanallah. Utsman bin Affan, orang yang kaya raya. Makanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan Utsman bin Affan itu. Allah. Pernah Rasulullah SAW itu membolak-balikkan emas dinar di pangkuannya pemberian Utsman bin Affan. Dia bolak-balikkan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'da hadza. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dia kerjakan setelah dia sedekah seperti ini jumlahnya. Subhanallah. Sedekah di waktu susah, di waktu orang-orang butuh, dengan sedekah di saat orang-orang enggak butuh, beda pahalanya. Jadi Utsman memberikan sedekah kepada Nabi SAW di saat umat Islam butuh pada waktu itu. Dan Utsman berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan dia bekerja, berusaha. Maka berusahalah untuk tidak malas dalam kehidupan ini. Berdoa mohon sama Allah SWT agar dihindarkan dari sifat malas. Tiap pagi Rasulullah SAW berdoa, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Yang kadang kala orang pikun di masa tuanya ya. Nabi berlindung kepada Allah. Tiap pagi beliau membaca doa itu sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa, menuntut ilmu, belajar. Yang pedagang belajar lagi, yang pengusaha belajar lagi, yang pegawai belajar lagi. Belajar apa yang dia perlukan untuk dunia dia menuju ke akhirat. Sehingga dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia tahu kerjaan anak ini halal nggak selama ini. Belajar. Yang penting Ustaz, anak nggak ngerepotin orang lain. Itu bukan ukuran halal haram. Antum melihat orang kalau riba itu, atau orang kalau nyogok, halal Pak, ikhlas sebenarnya. Ikhlas saya. Jazakallah khair, syukran insyaallah. Makasih Pak. Bukan urusan seperti itu, ada aturannya. Kemudian yang keempat, semangat belajar, perhatikan kondisi umat, dan antum sering-sering berkunjung ke kuburan. Lihat rumah masa depan antum. Ini nih yang anak bakal balik ke sini. Anak harus siapkan. Jangan hanya memikirkan rumahnya, tapi lupa dengan rumah kita yang kita semua tahu kita akan balik ke sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa cukup ya Ma, karena ana sudah batuk-batuk. Semoga Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ana doakan semoga masjidnya cepat selesai sehingga ya lebih nikmat orang-orang beribadah di masjid yang makmur nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.